Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, dan semangat stay home-nya and stay safe. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi bersocial distancing tentunya. Berhubung karena social distancing, belajarnya di rumah juga kan. Kali ini saya dan teman kelompok saya akan menghibur dan memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat tentunya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Afifah, perwakilan dari kelompok 5. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Untuk pembahasan lebih lanjut, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari rasio likuiditas. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rasio dan apa itu likuiditas. Nah, rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Sedangkan likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Jadi, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban jangka pendek dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Rasio ini mengukur pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya. Nah, hutang yang dimaksud di sini adalah kewajiban perusahaan. Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Nah, selanjutnya mari kita membahas mengenai tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Adapun tujuan dan manfaat rasio likuiditas itu menurut perusahaan Kasmir. Yang pertama yaitu untuk mengukur kemampuan, kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Dan yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Dan yang kelima yaitu untuk mengukur seberapa besar kas yang tersedia untuk membayar utang. Selanjutnya yang keenam yaitu sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Bagi pihak luar perusahaan seperti pihak penyandang dana atau kreditor, investor dan distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Jenis-jenis rasio likuiditas. Pertama, rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus untuk mencari rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah aktiva lancar, makin tinggi rasio lancar, yang berarti pula makin tinggi tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, rasio cepat atau rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumus untuk mencari rasio cepat
yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid, mampu menutupi utang. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik. Yang ketiga, rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus untuk mencari rasio kas, yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah surat berharga jangka pendek dibagi utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Dan yang keempat, rasio perputaran kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus untuk mencari rasio perputaran kas, yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Jadi, rasio kas mengukur likuiditas dari aktiva lancar yang pasti dapat dicairkan menjadi. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami paparkan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen di bawah, and subscribe. See you.